Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, dan yang paling utama adalah nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat. Selanjutnya, salawat dan salam selalu kita limpahkan kepada pemimpin umat akhir zaman, Habibina wa Syafi'ina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin umat akhir zaman, pendobrak zaman kezaliman, kekufuran hingga menjadi zaman yang berperadaban. Hadirin yang berbahagia, 12 Rabiul Awal kita peringati tanggal kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang putra dari ayahanda Abdullah dan ibunda Aminah. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah, sebuah kota yang gersang langit tandus yang berada di tengah lembah di Jazirah Arab. Dalam sejarah perjalanan hidupnya, keberadaan Nabi Muhammad banyak membawa perubahan. Hingga di usia remaja pun Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang dipercaya atau jujur. Padahal pada saat itu masyarakat Mekah tidak menemukan karakter seperti Nabi Muhammad pada diri pemuda Mekah pada umumnya. Nabi Muhammad adalah seorang yang berkarisma, lemah lembut dalam bertutur kata, dan tak pernah dusta. Perilaku dan sikapnya yang bersahaja hingga membuat Siti Khadijah terpesona dan jatuh cinta. Akhlak, karakter, dan budi pekerti inilah yang menjadi substansi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti hadis pertamanya, beliau bersabda, "Innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 dan Al-Qalam ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan sesungguhnya kau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin umat akhir zaman, pemimpin yang mampu membawa masyarakat jahiliyah dari zaman kezaliman menuju zaman nur keimanan, ketauhidan dan keislaman sampai hari ini hingga hari akhir yaumil qiyamah. Dan pertanggungjawaban Nabi kepada umatnya tidak hanya di dunia saja, di akhirat pun beliau akan memberikan pertolongan berupa syafaat kepada kaum muslimin wal muslimah. Kita tahu perjuangan dakwah Nabi tidaklah mudah. Segala bentuk rintangan datang silih berganti, tidak hanya datang dari orang lain, tapi justru penolakan itu datang dari keluarganya sendiri. Hinaan, intimidasi, dan ancaman bagi Nabi Muhammad tidak menyurutkan semangat dakwah masyarakat
dalam Quran surat At-Taubah ayat 128 dan Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum ma yurid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan ketenangan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wahai para pemuda di generasi milenial, siapapun idola kita dengan segala kehebatannya, kita harus ingat sebagai muslim sejati kita harus menempatkan Nabi Muhammad di atas idola kita. Nabi Muhammad adalah panutan kita, suri tauladan kita sepanjang masa. Leadership baginda tak bersaing oleh siapapun dan tak lekang oleh waktu. Proklamator Indonesia, Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno pun mengakui bahwasanya tidak ada pemimpin yang lebih besar daripada Nabi Muhammad SAW. Begitu juga seorang ilmuwan Michael Eckhart berani mengambil keputusan menempatkan Nabi Muhammad di urutan pertama dalam bukunya yang fenomenal, 100 orang paling berpengaruh dalam sejarah. Padahal dia sendiri non-muslim. Di zaman yang penuh modernisasi dan kecanggihan IT ini, kita sebagai umat muslim harus tetap konsisten mempertahankan iman Islam kita dan tetap menjunjung tinggi tauladan Nabi. Perkembangan zaman ini tidak menjadi alasan ajaran Islam ditinggalkan. Taklukkan dunia dengan Al-Quran, kuasai IT dengan tetap menjunjung tinggi keteladanan Nabi. Tetap berakhlak di dunia nyata maupun berselancar di dunia maya. Jadikan Nabi Muhammad sebagai perisai dalam pergaulan dan bersosial. Insya Allah kita akan selamat dan tidak akan tersesat selama kita menjunjung tinggi kepada Al-Quran dan Sunnah-Nya. Demikianlah, terima kasih dan mohon maaf atas segala kehilafannya. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dengan nomor urut 010 atas nama